Shalom. Shalom. Sekali lagi saya rindu menyapa jemaat yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kita memasuki ibadah kedua pada bulan Juli, tanggal 12 Juli 2020. Kita akan masuk dalam tema bertumbuh dalam firman Tuhan untuk mengalahkan keinginan daging. Baik Bapak Ibu jemaat saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam ibadah. Kita mau mengangkat pujian. Kita mau mengangkatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Bila hati terasa berat, aku hanya datang kepada Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
Ibadah pada minggu ini akan ditahbiskan oleh gembala. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Saudara terkasih untuk berdiri. Kita mau menaikkan pujian, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, demikian nas pembimbing di minggu perhentian yang kudus ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Terpujilah nama Tuhan. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan di segala abad, marilah secara bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama seperti biasa, saya percaya tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Pengumuman bagi Bapak Ibu boleh dibaca lewat PDF yang telah di-share lewat WA Jemaat.
Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin mengantarkan persembahan, baik itu perpuluhan, boleh diantarkan ke gereja setiap jam kerja atau lewat bank GMI Kasih Karunia. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan memuji memuliakan Engkau Tuhan, oleh karena Engkau Allah kami yang sungguh sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan. Terima kasih untuk setiap kesulitan yang Tuhan izinkan. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan. Oleh karena semua ini boleh kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga Tuhan kami kembali berdoa secara khusus Tuhan untuk COVID-19 yang semakin menyebar saat ini. Doa kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau bebaskan negara kami Tuhan dari COVID-19. Sehingga tidak menghalangi bangsa kami, negara kami, masyarakat kami untuk melakukan aktivitas kehidupan di dalam mencari kehidupan, bahkan juga untuk roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik lagi Tuhan, secara khusus perekonomian. Oleh karena itu kami berdoa Bapa di surga untuk pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, bahkan pemerintahan terkecil. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau tolong mereka supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan boleh menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Bahkan mereka melihat keadaan masyarakat kami, terutama Tuhan masyarakat ekonomi lemah, sehingga mereka juga boleh menolong dan membantu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk aparat TNI, Polri yang berjuang bahkan juga mengamankan negara kami. Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau menjaga, memelihara hidup mereka, bahkan juga keluarga mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia Tuhan, supaya sungguh-sungguh boleh melakukan dengan tertib peraturan yang sudah dibuat, yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan kami Tuhan, untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk para medis yang berjuang di garis depan. Doa kami Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau sungguh-sungguh menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, bahkan juga kemampuan kepada mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan Yesus dari segala sakit penyakit, secara khusus COVID-19 ini. Kami berdoa juga untuk keluarga mereka, Tuhan Engkau jaga, Engkau pelihara. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang OPD, bahkan juga PDP, biarlah Tuhan Yesus Engkau juga menjaga, melindungi mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk alat-alat APD yang dibutuhkan, biarlah Tuhan yang juga tolong Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk setiap donatur, bahkan juga relawan, Tuhan Engkau memberkati mereka, yang memberikan hatinya, yang memberikan dananya untuk memperlengkapi, untuk mempersiapkan APD ini Tuhan Yesus, sehingga boleh dipakai oleh para medis. Tuhan tolong Bapa di surga, berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa menyerahkan lagi Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan Engkau juga melindungi, menjaga jemaat-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa kalau yang sakit secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Pak Makmur Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau juga memulihkan keadaan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh melakukan aktivitasnya kembali. Bahkan kami berdoa untuk setiap obat-obat yang dikonsumsi, biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kesembuhan Bapa di surga. Berkati juga Tuhan seluruh keluarga yang mendampinginya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, baik itu masalah ekonomi, Tuhan tolong Engkau memulihkan keadaan jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kesulitan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan lagi Tuhan untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan.
biarlah Tuhan Engkau juga memberikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak kami Tuhan, sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan kami berdoa juga Tuhan, yang merindukan keturunan, Tuhan tolong Tuhan Engkau jamah buah kandungannya, sehingga mereka juga boleh menikmati sukacita di dalam keluarga mereka. Secara khusus kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan Engkau tolong Engkau memberkati mereka, memberikan roh kepintaran, kecerdasan kepada mereka, sehingga mereka juga Tuhan boleh menerima setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka, baik itu dosen mereka. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan untuk anak kami Jonathan, baik Joel, bahkan Samuel yang akan mengikuti UNPTN. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau juga berkati anak-anak kami ini, memberikan yang terbaik kepada mereka, berikan kemampuan kepada mereka sehingga nantinya mereka boleh lulus dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk misionaris kami yang ada di luar negeri. Doa kami Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka di dalam setiap pelayanan mereka. Secara khusus kami berdoa supaya Tuhan Engkau lindungi dan jagai mereka Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit dari virus 19 ini. Secara khusus kami berdoa untuk setiap kebutuhan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga mencukupkannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang sudah dilayani, yang sudah percaya kepada Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau meneguhkan, menguatkan iman mereka. Mungkin mereka mengalami penolakan, mungkin mereka mengalami penganiayaan, mungkin mereka mengalami penderitaan. Doa kami Tuhan supaya Tuhan Engkau melawat mereka, sehingga mereka tetap teguh di dalam iman mereka, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan juga kami berdoa Tuhan untuk utusan lintas budaya yang ada di negara kami. Doa kami Tuhan Engkau juga memakai mereka secara luar biasa. Biarlah Tuhan Engkau juga memperlengkapi mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu lewat pelayanan-pelayanan mereka Tuhan. Sehingga setiap suku-suku yang ada di Indonesia boleh dimenangkan hanya untuk Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan melimpah kepada mereka Bapa di surga. Berkati keluarga, berkati anak-anak. Bahkan biarlah Tuhan Engkau juga senantiasa menghibur mereka, memberikan sukacita di dalam kesedihan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau juga Tuhan meneguhkan iman mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini. Doa kami Bapak, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka. Sebagaimana Tuhan Engkau menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka sepanjang 1 tahun yang lewat. Tuhan yang sama juga akan memberkati mereka, menolong mereka, bahkan memberikan kekuatan, iman kepada mereka. Apapun yang menjadi harapan mereka, apapun yang menjadi cita-cita mereka, biarlah Tuhan sendiri yang menjawab. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan bermazmur buat Tuhan, terambil dari Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai 14. Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai 14. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya mulai dengan judul perikop, doa mohon Israel dipulihkan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan
dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan pujian kita. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira, kebaikan-Mu melebihi dalam samudra, sebab Dia adalah Tuhan yang baik bagi kita. Kita mau menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan-Nya. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira, kebaikan-Mu melebihi dalam samudra, setia-Mu bagi kami selamanya, sebab kasih-Mu setiap pagi tak pernah berkesudahan. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira, kebaikan-Mu melebihi dalam samudra, setia-Mu bagi kami selamanya, sebab kasih-Mu setiap pagi tak pernah berkesudahan. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Anugerah-Nya bagi kita sungguh tiada tandingan. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira, kebaikan-Mu melebihi dalam samudra, setia-Mu bagi kami selamanya, sebab kasih-Mu setiap hari tak pernah berkesudahan. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami memuji-Mu. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk hari demi hari terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Mari jemaat terkasih, kita mau meninggikan Allah kita. Dialah Allah yang sudah menciptakan alam semesta. Kita mau menaikkan penyembahan kita bagi Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana.
Kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Allah yang maha baik. Yang oleh anugerah-Mu mengizinkan kami kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan di ibadah minggu ini. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah setiap jemaat-Mu yang saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah kami tidak kehilangan berkat. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Bapa yang maha baik. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan di ibadah minggu ini. Yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-8. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Baik, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15 yang merupakan penjelasan dari perumpamaan yang di atas.
Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kebenaran firman Tuhan di ibadah minggu ini adalah bertumbuh dalam firman Tuhan untuk melawan keinginan daging. Sekali lagi, bertumbuh dalam firman Tuhan untuk melawan keinginan daging. Saudaraku yang kekasih, Alkitab adalah kebenaran Allah yang hidup. Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Saudaraku, banyak orang yang mempunyai Alkitab dan mungkin mereka memiliki Alkitab sejumlah jiwa yang ada di dalam rumah tangga itu. Tetapi mereka jarang membaca Alkitab. Bahkan mereka jarang berkumpul bersama-sama membangun mezbah Allah. Banyak orang yang datang ke gereja, datang membawa Alkitab. Tetapi setelah mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka justru tidak membuka Alkitab. Mereka lebih banyak membuka HP mereka. Bahkan yang sangat disayangkan adalah banyak orang yang justru mengusir setan hanya dengan Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita berbicara tentang firman Allah yang hidup, itulah firman Allah yang berkuasa. Berkuasa untuk menuntun perjalanan hidup Anda dan saya. Berkuasa untuk melawan segala keinginan-keinginan daging saudara dan saya. Lawan terbesar kita sepanjang kita hidup dalam dunia ini. Lawan terbesar kita sepanjang kita hidup dalam pengiraan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah iblis. Iblis selalu menyodorkan keinginan-keinginan daging, keindahan-keindahan dunia. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat malas. Atau sama sekali acuh tak acuh terhadap kebenaran firman Allah yang hidup. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus berbicara tentang seorang penabur yang sedang menaburkan benih. Ini adalah gambaran yang sangat umum di wilayah pertanian di Israel pada waktu itu. Pada saat seorang petani menaburkan benih, dia menggantungkan kantong benih itu di lehernya. Lalu dia mengambil segenggam benih dari kantong itu, lalu dia menaburkan benih itu dengan cara berputar. Lalu dia berjalan dan menaburkan, lalu dia berjalan dan menaburkan di sekitar di mana dia berjalan. Saudaraku, Alkitab mengatakan kepada kita pada hari ini, bahwa pada waktu kita berbicara tentang benih, benih adalah firman Allah yang hidup. Pada waktu Alkitab berbicara tentang tanah, tanah berbicara tentang hati manusia. Dan pada waktu Alkitab mengatakan penabur, penabur adalah orang yang mengabarkan firman Allah. Penabur yang pertama adalah Yesus Kristus. Selanjutnya Yesus Kristus memberikan tugas itu kepada para murid dan juga termasuk saudara dan saya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus wajib menjadi penabur kebenaran firman Allah. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat ada 4 tipe. Kita yakin melalui kebenaran firman Tuhan ini, 4 tipe ini akan kita renungkan dalam kehidupan kita. Lalu masing-masing sambil kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita memohon kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus menginterpretasikan bagian firman Tuhan itu ke dalam hati kita masing-masing. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang pertama mari kita melihat tipe pertama, orang yang menolak Injil. Saudara,
bagian pertama ini di dalam ayat yang ke-5b dan ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat yang ke-12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, perhatikan baik-baik. Tugas pertama iblis adalah untuk menipu saudara dan saya. Untuk membuat saudara tidak mau percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk membuat saudara menolak kebenaran firman Allah. Untuk membuat saudara menolak berkat yang sangat luar biasa itu. Tipe yang pertama ini adalah mereka yang digambarkan seperti pematang di mana tanah yang selalu diinjak oleh si penabur itu menjadi sangat keras. Orang sering lewat di tanah ini. Ini menggambarkan kepada kita bahwa tipe yang pertama ini adalah orang yang memiliki hati yang sangat keras. Memiliki hati di mana pada waktu ditaburkan benih kebenaran firman Allah itu, saudara, masuk sedikit saja tidak. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita melalui bagian firman Tuhan ini, mereka mendengar. Mereka mendengar kebenaran firman Allah, tetapi mereka tidak percaya kepada kebenaran firman Allah. Saudara, tipe orang seperti ini adalah tipe orang yang ditaburkan kebenaran firman Allah, jatuh seperti di atas karang. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak bertumbuh sama sekali. Tidak ada hasilnya. Benih ini tidak dapat masuk ke dalam hati mereka. Hati mereka sangat keras. Hati mereka tidak peduli kepada kebenaran firman Allah. Mereka menolak kebenaran firman Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Bagian yang kedua, tipe yang kedua dari penabur ini. Mereka adalah orang percaya yang dangkal. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat yang ke-13, orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara, apa yang sangat menarik di tipe orang yang kedua ini yang dikatakan orang percaya yang dangkal. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, mereka mendengarkan kebenaran firman Allah dan mereka menerimanya dengan gembira. Sekali lagi, mereka mendengarkan kebenaran firman Allah dan mereka menerimanya dengan gembira. Pertanyaannya, apakah setelah mereka mendengarkan kebenaran firman Allah dengan gembira, lalu itu bertumbuh di dalam hati mereka? Iya. Benih itu bertumbuh. Tetapi konteks firman Tuhan faktanya mengatakan bahwa benih itu jatuh di atas batu. Dan Matius dalam pasal 13 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa tanah itu sangat tipis. Karena tanah itu sangat tipis maka akarnya tidak pernah masuk ke dalam. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Tipe kedua ini mereka memiliki hati bisa sangat gembira pada waktu mereka mendengarkan kebenaran firman Allah. Bertumbuhkah? Bertumbuh. Tetapi waktu akan menguji mereka. Dalam waktu yang tertentu mereka akan mati. Kebenaran firman Tuhan tidak berfaedah dalam hidup mereka. Saudaraku, ini adalah jenis orang yang dapat dikatakan memiliki keyakinan yang sangat dangkal. Saudara, orang-orang seperti ini sangat disenangi oleh para penginjil. Orang-orang seperti ini sangat disenangi oleh para pemberita-pemberita Injil. Mengapa saudara? Pada waktu pemberita Injil memberitakan Injil kepada mereka, mereka menerima sangat sukacita. Pada waktu ada tantangan, ada altar call, mereka langsung berdiri mengangkat tangan dan mereka maju. Orang-orang seperti ini penyemangat yang sangat luar biasa. Tetapi saya harus katakan kepada saudara, jangan tertipu oleh sesuatu yang terlihat di luar. Jangan tertipu dengan orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan selalu mengangguk. Seakan-akan mereka mengerti, seakan-akan mereka paham, seakan-akan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Fakta kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang hanya sebentar saja bertumbuh. Mereka sebentar saja bergembira. Mereka sebentar saja bergairah. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, orang-orang seperti ini memiliki iman yang tidak pernah teruji. Apa yang lebih gawat lagi? Yang lebih gawat lagi dikatakan bahwa mereka percaya dalam
hal waktu dikatakan sebentar saja. Dan perhatikan dikatakan dalam masa pencobaan mereka murtad. Pada waktu ada tantangan, pada waktu ada penderitaan, dengan sendirinya mereka mundur. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekalipun mereka dikatakan murtad, bukan berarti mereka tidak pergi ke gereja. Mereka datang ke gereja. Mereka orang-orang yang duduk manis. Mereka orang-orang yang memuji Tuhan dengan gembira. Pada waktu kebenaran firman Tuhan diberitakan, bisa jadi mereka tidak pernah mengantuk. Saudara, tetapi masalahnya adalah hati mereka tidak bertumbuh dengan baik. Hati mereka tidak pernah bertumbuh dengan baik. Saudara, jangan tenggelam dalam keyakinan yang berbahaya. Sambil berkata kepada diri sendiri, saya baik-baik saja. Saya sudah percaya. Saya sudah dibaptis. Seakan-akan saudara, orang yang dibaptis itu mengatakan kepada pendetanya, Pak, saya mau dibaptis. Tapi Pak, tolong baptiskan bagian tubuh saya, tidak seluruhnya. Jangan tenggelamkan seluruhnya tubuh saya. Bisakah tangan saya naik ke atas, Pak? Tetapi bagian tubuh yang lain tenggelam. Pendetanya bertanya, kenapa tanganmu naik? Pak, minta maaf, masih ada orang yang akan saya pukul. Belum selesai. Saudara, apakah mereka mau dibaptis? Mau. Apakah mereka mendengar kebenaran firman Tuhan? Mereka mendengar. Apakah mereka menerima dengan gembira? Mereka menerima dengan gembira. Tetapi apa yang menjadi masalah? Matius pasal 13 ayat 5 mengatakan bahwa hati mereka bukan hati yang subur. Tanah di mana benih itu tumbuh sangat dangkal. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan saya, pada waktu engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam tipe orang yang kedua ini, apakah engkau sangat gembira mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Oleh karena kebenaran firman Tuhannya yang baik? Oleh karena kebenaran firman-Nya engkau yakini akan mengubah hidupmu? Atau oleh karena si pembawa kebenaran firman Tuhan itu lucu dan sangat menyemangati Anda? Saudaraku, seorang istri mengatakan kepada suaminya demikian, Papi, kamu menyesal tidak masuk ke dalam gereja. Kamu menyesal tidak gereja pada hari ini. Suaminya mengatakan, kenapa Mi? Papi, kalau kamu mendengar pendeta itu yang diundang itu Papi berkhotbah, semua jemaat begitu luar biasa antusias. Mereka tersenyum, tidak ada satu pun yang mengantuk. Pendetanya berkhotbah dengan begitu berapi-api. Ilustrasinya banyak Papi, luar biasa. Belum lagi Pi, pendetanya mukanya enak untuk dilihat. Ganteng Papi, pokoknya semua segar lah. Suaminya melihat ekspresi istri yang sangat luar biasa. Satu ketika suaminya bertanya, Mam, apakah engkau percaya firman Tuhan itu akan mengubah hidupmu? Saya percaya. Mam, tadi firman Tuhannya dari mana? Istrinya juga lupa. Oh iya Pi, saya lupa alamatnya dari mana. Pi, gak perlu tanya alamat. Yang penting pokoknya tadi kita dengar firman Tuhan segar. Saudara, pertanyaan saya, bisakah engkau bertumbuh dalam kondisi seperti ini? Bukankah di masa sekarang orang mencari pengkhotbah seperti orang menjual kecap? Orang mencari pengkhotbah seperti orang menjual manisan. Orang mencari pengkhotbah seperti orang menjual gado-gado. Nikmat, enak, terasa. Tetapi setelah itu hilang. Tidak ada artinya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tipe yang ketiga, orang Kristen yang mendua hatinya. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita pada hari ini. Mereka mendengarkan firman Tuhan, mendengar. Mereka mengerti firman Tuhan, mengerti. Mereka bertumbuh. Tetapi saudara,
mereka bertumbuh dalam himpitan masalah yang sangat besar. Mereka tidak bisa keluar dari masalah mereka. Mereka tidak bisa keluar dari keinginan-keinginan atau keindahan-keindahan dunia yang menarik mereka dari poros Allah. Saudara, kategori ini tidak memiliki masalah sama sekali dengan bebatuan. Hati mereka terbuka sebetulnya terhadap kebenaran firman Allah. Tidak ada lapisan batu yang sama sekali dalam tanahnya. Perhatikan, tanah itu subur, memiliki kedalaman, tampaknya baik. Tetapi saudara lihat hasilnya apa? Alkitab mengatakan kepada kita, mereka terhimpit. Akar mereka dijepit oleh apa? Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan-kenikmatan hidup. Saudaraku, musuh terbesar Allah adalah Mammon. Engkau tidak bisa mengatakan kau mengasihi Allah bersamaan itu engkau mengatakan kau mengasihi Mammon. Engkau tidak bisa mengatakan aku menyembah Allah, tapi bersama dengan itu engkau tidak bisa melepaskan segala sesuatu yang mengikat dirimu. Mereka gagal untuk menjalankan kebenaran firman Allah. Matius pasal 6 ayat yang ke-24 mengatakan demikian. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan bersama dengan itu engkau tidak dapat mengabdi kepada Mammon. Saya mau membacakan Matius pasal 6 ayat yang ke-22. Sampai dengan ayat yang ke-23. Ini bagian firman Tuhan yang sangat penting dalam konteks ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada pada tubuhmu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Apa artinya saudara? Artinya dalam pengiringan kepada Yesus untuk kau bertumbuh dan melawan kuasa kedagingan dalam hidupmu, engkau tidak fokus kepada Allah. Matamu harus tertuju kepada Tuhan. Saya teringat kalau orang naik sado atau naik delman, saudara, maka kuda itu akan ditutup. Mata kiri dan kanannya akan ditutup oleh kain. Mengapa? Karena kuda acap kali bias berjalan ke depan, jikalau dia melihat ada warna-warna yang sangat menarik di sekitar dia. Pada waktu dia berjalan, tiba-tiba dia lihat warna merah, dia akan menuju ke sana. Tiba-tiba dia lihat warna kuning, dia akan menuju ke sana. Dia tidak fokus. Bukankah perjalanan hidup kita seperti itu? Kekayaan, kenikmatan hidup. Mampukah kita mengiring Tuhan dengan mengatakan, aku mengiring Engkau Tuhan apa adanya. Aku mengiring Engkau Tuhan dengan pengucapan syukur yang dalam. Sungguh pun aku tidak memiliki apa-apa. Aku mengiring Engkau Tuhan dengan apa yang Kau berikan kepadaku. Bukankah kita tidak pernah puas dengan nilai investasi yang ada pada kita? Bukankah kita tidak pernah puas dengan rumah yang hanya 1 tingkat, 2 tingkat, mau lagi naik 3 tingkat? Bukankah kita tidak pernah puas dengan segala sesuatu yang ada pada kita? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tipe yang ketiga ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia acap kali bias. Artinya saudara, mereka mengasihi Allah tetapi selalu ada plusnya. Mereka membaca Alkitab selalu ada plusnya. Mereka mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang menegur mereka. Tetapi bersama dengan itu mereka harus mencari bagian Alkitab yang bisa mengcounter apa yang sudah mereka baca sebelumnya. Artinya mereka ingin membela diri melalui bagian firman Tuhan yang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Markus pasal 4 ayat 19 mengatakan dalam tipe yang ketiga ini. Bahwa tanaman itu terjepit. Firman Allah terhimpit oleh hal-hal yang lain dalam perjalanan hidup ini. Saudara, Yesus memang memakai 3 ungkapan dalam hubungannya dengan mereka yang tumbuh di tengah semak duri ini. Dengan sangat jelas Alkitab mengatakan, apa yang mengimpit mereka? Kekhawatiran akan dunia ini. Orang miskin khawatir, apa yang akan dia makan besok? Orang kaya pun khawatir, di mana uangnya akan disimpan. Bahkan dia akan berbicara dalam dirinya sendiri, siapa yang akan kami makan besok? Saudara, tipu daya kekayaan. Salahkah orang kaya? Tidak. Allah memberkati orang-orang kaya yang hatinya tertuju kepada Allah.
Yang pendapatannya yang dia dapatkan secara murni di hadapan Tuhan. Keinginan-keinginan akan hal yang lain. Keindahan-keindahan dunia ini. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Ketiga ini menjadi tantangan. Di tipe penabur yang ketiga ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita melihat tipe yang keempat. Dikatakan mereka adalah orang percaya yang berbuah. Ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 30 kali lipat. Pertanyaannya, kenapa ada 3 jenis orang di dalam tipe yang keempat ini? Kenapa harus ada 30? Kenapa harus ada 60 kali lipat? Kenapa harus ada 100 kali lipat? Kenapa semuanya tidak 100 kali lipat? Saudara, masalahnya ada di mana? Ingat, tanah. Tanah berbicara tentang hati. Kualitas inilah masalahnya. Hati yang tidak mempunyai kualitas yang subur. Masalahnya ada di mana? Di kualitas iman saudara kepada Allah. Saudara, bukankah benih yang ditabur sama? Disampaikan dari buku yang sama, Alkitab yang sama. Ditaburkan oleh orang yang sama. Pertanyaannya, kenapa hasilnya berbeda? Bukankah ini berbicara tentang kesuburan tanah? Berbicara tentang kualitas hati kita. Saudara, kalau kita bisa 100 kali lipat. Kalau kita bisa mungkin 60 kali lipat. Kenapa harus puas dengan 30 kali lipat? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang harus saya lakukan ya Tuhan? Supaya aku bisa bertumbuh. 30, 60, bahkan harus 100 kali lipat. Saudaraku, dengan 4 tipe ini, maka kita melihat tipe yang pertama, memang betul-betul mereka menolak kebenaran firman Allah. Tipe yang kedua, mereka murtad. Tipe yang ketiga, mereka tidak bertumbuh dengan baik karena dihimpit oleh hal-hal yang menggoda mereka. Saudara, ketiga tipe ini Alkitab mengatakan mereka tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena jelas mereka tidak bertumbuh dan mereka menolak kebenaran firman Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa yang menumbuhkan semua perbedaan-perbedaan ini? Itulah tadi saya katakan kualitas tanah. Saudaraku, pada waktu engkau datang ke gereja, engkau mendengarkan kebenaran firman Allah. Saudara, Alkitab mengatakan sebelum engkau melangkah ke gereja, hati-hati, selesaikan dulu masalahmu. Berdoalah engkau kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Biarkan hatimu ditabur dalam kebenaran firman Allah, hatimu menjadi hati yang subur. Saudaraku, apa kata Alkitab di dalam bagian yang terakhir, bagian firman Tuhan ini? Saudara, saya membacakannya dalam ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah. Saudara perhatikan satu kata itu. Ketekunan. Tidak ada kunci yang lain untuk engkau bisa bertumbuh. Tidak ada kunci yang lain engkau bisa melawan segala keinginan-keinginan dagingmu. Tidak ada kunci yang lain engkau bisa melawan keinginan-keinginan iblis untuk menghancurkan hidupmu. Kecuali engkau tekun belajar kebenaran firman Tuhan. Tekun. Saudara, kata ini menunjukkan satu daya tahan di dalam menjalani penderitaan dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Jikalau hari ini engkau menjadi penabur benih, Alkitab mengatakan jangan tabur kebenaran firman Tuhan yang salah. Jangan tabur kebenaran firman Tuhan hanya berupa manisan-manisan belaka. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kau berkat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kau kesenangan. Saudara, tetapi Alkitab mengatakan kepada kita,
Kebenaran firman Tuhan, Injil yang benar itu adalah Yesus yang mati. Yesus yang menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Artinya saudara, Alkitab mengatakan kepada saudara dan saya, engkau dipanggil tidak hanya untuk percaya, dikaruniakan hanya tidak untuk percaya saja, tetapi engkau dan saya dikaruniakan untuk menderita. Siapa yang tahan menderita saudara? Saya pun tidak akan pernah tahan menderita jikalau saya tidak tekun bersama dengan Tuhan. Kualitas imanmu harus ada dalam hubungan-hubungan baikmu kepada Tuhan. Saudara, apapun alasannya, kesukaran, penderitaan harus menjadi bagian orang Kristen yang sejati. Mungkin ada yang bertanya, mengapa muncul banyak masalah justru setelah saya bertobat? Mengapa saya banyak masalah? Justru saya mengikuti Tuhan. Saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa, saya rajin bersekutu. Saya rajin bersaksi. Mengapa masalah saya lebih berat dari yang kemarin-kemarin pada waktu saya tidak serajin ini? Alkitab mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Yesus berkata bahwa ketika benih mulai tumbuh, maka akan terjadi 3 hal. Pada waktu imanmu mulai bertumbuh, pada waktu keyakinanmu kepada Tuhan semakin teguh, pada waktu engkau sudah mulai menolak segala keinginan-keinginan dagingmu. Ingat, 3 hal. Alkitab mengatakan akan ada penindasan, akan ada penganiayaan, akan ada pencobaan demi pencobaan. Pertanyaan saya, di bagian yang terakhir ini, di jenis tanah yang manakah hatimu ada? Alangkah sia-sianya engkau percaya kepada Kristus, pada akhirnya engkau tidak diselamatkan. Engkau ada di jenis penabur pertama, tanah yang pertama. Engkau ada di tanah yang kedua. Engkau ada di tanah yang ketiga. Doa dan harapan kita bersama adalah engkau ada di tanah yang keempat. Saudara, apa yang sangat menarik menutup khotbah ini, firman Tuhan mengatakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Banyak orang datang ke gereja, saudara. Telinganya nempel di bagian tubuhnya. Tetapi saudara, jiwanya kemana-mana. Telinganya ada bersama dengan dia. Tetapi jiwanya ada di restoran, saudara. Jiwanya masih ada di tempat tidur. Jiwanya masih ada di pantai, jiwanya masih ada di hotel, jiwanya masih ada di tempat-tempat yang gemerlap. Fokuslah pada waktu engkau mengiring Tuhan. Jaga telingamu. Saya selalu katakan pada waktu engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu ada orang berbisik kepadamu. Firman Tuhan sedang diceritakan, ada orang yang mulai ngerumpi. Wajib engkau mengatakan, Bu, maaf ya. Saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau kehilangan berkat. Masih juga dia masih mau ngomong, bilang aja, dalam nama Tuhan Yesus, hai iblis, diamlah. Karena apa saudara? Semua yang menggoda engkau untuk tidak fokus kepada kebenaran firman Allah, itu adalah cara-cara iblis. Supaya engkau tidak bertumbuh. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini. Di ibadah minggu ini, saudara, yang pertama, mari. Pergunakanlah telingamu dengan maksimal. Pada waktu engkau mendengarkan kebenaran firman Allah. Mintalah supaya benih itu jatuh di tanah yang subur. Kedua, fokuslah kepada Allah. Sehingga keindahan-keinginan dunia ini, penderitaan demi penderitaan, penindasan demi penindasan, tidak membuat engkau lari daripada Allah. Yang ketiga dan yang terakhir, bertekunlah dalam imanmu. Apabila ada penderitaan, maka engkau tetap akan kuat mengiring Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita mampu melawan segala keinginan-keinginan daging kita. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu boleh menasihati kami di pagi ini. Di tipe yang manakah kami Tuhan? Apakah kami ada di tipe orang yang pertama? Mendengar, tetapi
sama sekali menolak kebenaran firman Allah? Apakah kami ada di tipe yang kedua? Mendengar, menerima dengan gembira, dan pada akhirnya murtad. Karena hati kami dangkal. Atau kami ada di tipe orang yang ketiga. Mendengar, menerima, mengerti, tetapi tidak kuat dalam tekanan demi tekanan. Tidak kuat manakala melihat keindahan-keindahan dunia. Doa kami Bapa, semua kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami ada di tipe orang yang keempat. Bertumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tolong kami supaya kami tekun membaca Alkitab, tekun beribadah, segala kemalasan demi kemalasan. Dalam hubungan pribadi kami dengan Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berikanlah kami pertumbuhan yang daripadamu ya Allah. Supaya kami boleh menolak segala keinginan-keinginan daging kami. Bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah boleh kami dengar Bapa. Sekarang saatnya sebagai bentuk ucapan syukur kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Tuhan biarlah Engkau berkati persembahan ini untuk boleh dipakai sebagai alat, sebagai perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita kami mau memberi. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi ini. Kami mengundang jemaat untuk berdiri bersama kita menaikkan pujian. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Diraih oleh-Mu, raih
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan penuh sukacita. Rajinlah membaca Alkitab. Tetaplah berdoa supaya engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita saat teduh. Amin. Selamat menikmati hari Minggu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan terus memberkati kita.